Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yunilawati, NIRM 0403193990. Kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai koperasi dan kemitraan peternakan subbab 3.6 sampai 3.10. 3.6 Politik Kemitraan Peternakan. Kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma pengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, di mana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung pada perusahaan inti dalam hal saprona, penjualan, harga, dan semua keputusan produksi lain kecuali mengenai tenaga kerja. Salah satu pendekatan menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Idealnya, kemitraan adalah suatu hasil tawar-menawar yang dilakukan secara bebas oleh dua pihak yang setara dengan tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan. Dan pada kenyataannya, dengan peternak mandiri, peternak plasma kontrak mudah menjadi korban atau predator yang memiliki kekuatan ekonomi politik, dalam lingkungan lokal maupun nasional, di dalam maupun di luar perusahaan inti. Dan dengan demikian, di antara tiga unsur dalam skema kemitraan yaitu perusahaan inti, peternak plasma pengontrak, dan predator, peternak plasmalah yang menanggung semua beban dan kesengsaraan. Dalam agribisnis ayam ras, menurut Kementan 472/1996 tentang Cukla Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola PIR atau Perusahaan Inti Rakyat, pola pengelola, atau pola penghela. Adapun ciri yang pertama yang paling penting dari hubungan kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok saprona dan atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas. Adapun ciri yang kedua kemitraan adalah bahwa peternak plasma pengontrak tetap mengendalikan kegiatan produksi atau budidaya langsung, sedangkan pengusahaan inti yang mengontrakkan menangani bagian hulu atau penyediaan saprona dan hilir tentang pengolahan atau pemasaran hasil produksi. Adapun ciri ketiga kemitraan adalah bahwa berdasarkan aturan main kemitraan, para peternak plasma pengontrak itu bersetuju untuk menjual hasil produksinya, bukan tenaga kerjanya. Peternak tidak mampu untuk memengaruhi harga saprona, tidak mampu untuk menentukan harga hasil produksinya, dan peternak juga cenderung takluk pada pasar barang konsumsi. Karenanya, setiap upaya pemberdayaan peternak harus memperhatikan persoalan hubungan peternak dengan ketiga pasar tersebut. Dan dengan hal ini, perlu adanya berbagai kebijakan yang harus diarahkan untuk memperhatikan kehidupan para peternak yang selama ini kurang diberdayakan oleh sistem dan struktur ekonomi politik pada kelompok tertentu. 3.7 Ekonomi Kemitraan Ayam Ras. Di era globalisasi, dalam struktur perekonomian adalah perdagangan bebas, yang berarti ada persaingan di mana persaingan ini tidak hanya terjadi antar komoditas dalam satu negara, tetapi juga persaingan antar negara. Karena itu, strategi industrialisasi pertanian pada era globalisasi perekonomian di abad ke-21 mendatang adalah bagaimana menghindari persaingan sempurna menuju ke arah persaingan yang tidak sempurna. Strategi ini dapat ditempuh melalui berbagai kesepakatan bisnis seperti kontrak usaha, kemitraan, aliansi strategi, maupun koperasi. Dalam agribisnis ayam ras, pada tahun 1990, pemerintah mencoba melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan Kepres 22/1990 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras, yang pada intinya membebaskan usaha ayam ras tidak hanya untuk usaha peternakan rakyat, tetapi juga mengizinkan untuk skala perusahaan dengan catatan mereka harus melakukan kemitraan dengan peternak rakyat. Menurut analisis ekonomi, usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar. Dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri, perbedaannya sangat signifikan. Karena jika agribisnis ayam ras atau pedaging mengalami disintegrasi, maka kedudukan sektor budidaya akan sangat lemah karena mereka akan menghadapi kondisi harga atau biaya yang tidak menguntungkan. Dan sektor budidaya dalam industri berada pada baris depan penanggung risiko.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pengintegrasian usaha ayam ras dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan masa mendatang. 3.8 Kemitraan 3 serangkai. Yang dimaksud kemitraan 3 serangkai di sini yaitu penambahan mitra dalam pengembangan kerjasama pola kemitraan. Dalam hal ini, pola kemitraan dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara pihak interi dan mitra plasma, tetapi dapat diperluas menjadi 3 pihak atau 3 serangkai, yaitu ditambahkan dengan mitra dana. Pada pola kemitraan ini, kredit modal dari mitra dana diberikan kepada mitra plasma melalui mitra inti. Dalam penyaluran kredit ini, mitra inti dapat berperan sebagai pelaksana atau penyalur. Apabila mitra inti bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit modal, maka mitra inti yang menandatangani akad kredit dan bertanggung jawab atas risiko pengembalian kredit secara penuh. Sedikitnya ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai ini. Yang pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. Kedua, mitra plasma memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut tentang kualitas saprona, baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. 3.9 Analisis keuntungan peternak plasma. Sedikitnya, pemerintah telah mengeluarkan 5 peraturan perundangan yang menyangkut kerjasama kemitraan peternakan ayam ras. Akan tetapi, bukan semakin memperbaiki kinerja kemitraan, namun justru semakin tumpang tindih dan membingungkan, karena kelima peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda, utamanya menyangkut materi, definisi, jenis pola kemitraan, pelaku kemitraan, fasilitas yang diberikan pemerintah, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta tingkat kemitraan usaha yang berbeda. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait, dan berakibat pada pelaksana kemitraan di lapangan akan semakin kebingungan dalam menentukan peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan nantinya. Seorang peneliti melakukan analisis dengan pola penghala, di mana perusahaan inti akan menyediakan saprona, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi, serta mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma akan menyediakan kandang dan melakukan kegiatan budidaya. Dapat dilihat keuntungan peternak plasma dengan analisis pola penghala berikut, dan dibandingkan dengan keuntungan peternak mandiri dengan analisa pola penghala pemeliharaan dengan kapasitas 12.000 ekor dengan total biaya Rp72.943.844 dengan asumsi peternak mandiri dapat memperoleh saprona seharga yang diterima peternak plasma. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sekam, sewa kandang dan alat, sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Dan secara kualitatif, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi risiko kerugian yang akibat penurunan harga jual karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti, asalkan peternak plasma dapat mencapai konvensi pakan sama dengan atau di bawah standar ketetapan perusahaan inti. 3.10 Penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen, pemerintah Indonesia telah mengarahkan para produsen untuk saling menjalin kerjasama kemitraan seperti yang tertuang dalam Kementan 940/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain yang pertama, stabilitas pendapatan karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Kedua, peningkatan efisiensi melalui bimbingan teknis, manajemen pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Tiga, keamanan pasar berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Keempat, akses terhadap kapital lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Adapun keuntungan atau manfaat bagi perusahaan yang pertama yakni terjadinya stabilitas produksi yang menjamu kontinuitas suplai. Kedua, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan baik tenaga kerja maupun permodalan. Ketiga, menciptakan perluasan pasar yang memperkuat posisi persaingan pasar. Adapun beberapa penilaian
Plasma 40,6 Olasma terhadap isu pokok kemitraan sistem tertutup agribisnis ayam pedaging di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.